Secara singkat, saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang komunis gaya baru yang ada di Indonesia. Sejak Partai Komunis Indonesia didirikan, Partai Komunis Indonesia ini tentu membawa ideologi komunisme. Terjadi pemberontakan Madiun tahun 1948. Setelah itu, PKI di Indonesia tidak dilarang. Bahkan ikut di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia. Bahkan termasuk salah satu di antara 4 besar partai-partai pemenang pemilihan umum itu. Pada tanggal 12 Maret 1966, barulah Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai partai terlarang. Dan ini dikukuhkan pada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai partai terlarang. Semua onderbonya juga dinyatakan sebagai bagian yang terlarang, dan apalagi yang dilarang, menyebarkan ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Sekarang kita dengar dari keturunan-keturunan mantan anggota-anggota PKI zaman dulu yang mengatakan tidak mungkin ideologi dikikis dari jiwa mereka. Tentu saja, itu kita maklumi. Tetapi yang dilarang di negeri ini, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui TAP MPRS 25 tahun 66, adalah menyebarkan ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Kalau mereka tidak bisa membuang, ya sudah keyakinannya, tidak bisa kita kikis. Dengan metode apa dikikis ideologi seseorang? Tetapi jangan sebarkan kepada masyarakat yang lain. Bawalah sampai kemana saja engkau akhirnya. Itu kebanggaanmu barangkali, silakan. Apa yang penting sekarang kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu timbulnya komunisme gaya baru. Apa ciri-cirinya? Menurut hemat saya, bagaimanapun juga orang yang mempunyai ideologi komunisme pasti tidak suka menyebarkan ajaran agama. Komunisme gaya baru atau gaya lama, satu yang tidak bisa berubah, mereka tetap tidak mau menggunakan kaidah-kaidah agama di dalam kehidupannya, dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ciri yang pertama. Kalaupun dia menggunakan kaidah agama dengan intelektualitas yang dia miliki, dia putar balik sehingga seolah-olah dia menggunakan kaidah agama untuk cara yang benar, tetapi ujung-ujungnya mendiskreditkan ajaran agama. Perhatikanlah, orang yang mempunyai tabiat seperti ini adalah sisa-sisa yang masih melekat di dalam dirinya ideologi komunisme. Ideologi komunisme gaya baru tidak memasang lambang Palu Arit. Kalau mereka memasang lambang Palu Arit, itu ideologi komunisme di dalam partai, itu komunisme gaya lama. Mereka selalu akan bersembunyi. Jadi komunisme gaya baru tanpa lambang partai. Ciri yang kedua,
Setiap ada permasalahan, mereka berusaha untuk membuat menjadi kontradiktif. Itu ciri yang kedua, bahwa suasana community dibikin menjadi pro dan kontra. Apa saja masalah yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan, kalau ada orang-orang yang mempunyai ideologi komunisme di situ, dia akan melakukan tindakan agar supaya sebagian pro dan sebagian lagi kontra. Yang ketiga, komunisme tidak mengenal kompromi. Komunisme tidak mengenal solidaritas yang objektif. Solidaritas yang sangat subjektif oleh karena sama ideologi. Itu yang mereka kenal. Itu sebabnya sistem pemerintahan yang diterapkan oleh orang-orang penjelmaan komunisme gaya baru adalah otoriter. Jangan harap apabila ada seseorang yang mempunyai mantan ideologinya adalah komunisme, kalau suatu waktu dia memerintah, dia akan menjadi orang demokratis. Mustahil. Dia akan menjadi orang yang memaksakan. Oleh karena sudah terbiasa dalam doktrin mereka bahwa keputusan partai tidak boleh dibantah. Siapapun yang akan melakukan penolakan itu harus disingkirkan. Jadi 3 ciri kita bisa lihat. Silahkan lakukan evaluasi. Apakah mereka menggunakan kaidah agama untuk tuntunan bermasyarakat? Apakah mereka selalu membuat kondisi pro kontra? Dan yang ketiga, apakah mereka memperlihatkan sifat-sifat yang otoriter? Jadi silakan masyarakat menggunakan. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, masih sangat luas yang bisa kita bicarakan. Tetapi oleh karena waktunya terbatas, 3 kunci itu yang ingin saya berikan untuk mengkonstatir apakah ini peninggalan komunisme yang lama, yang itu kita sebut komunisme gaya baru. Terima kasih.